Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa binasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada siang hari ini kita bisa kembali bermuajah sama Ustadz kita Ustadz Ahmad Jailani dalam kajian pekanan yang alhamdulillah pada kemarin ada untuk syar'i, jadi mungkin kita baru bisa melanjutkan kembali pertemuan kita di siang hari ini. Insya Allah masih dalam pembahasan kita Al-Surah Fathul Mindi. Nanti insya Allah akan lanjutkan penjelasan dari Ustaz Ahmad Zainani. Baik, tidak perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai kajian pada siang hari ini dengan sama-sama membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Ustaz Ahmad Zainani, waktu dan tempat kami persilahkan. Kalau tempat yang disurahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inni a'udzubika an adilla aw udalla aw azilla aw uzalla aw adlima aw udlama aw ajhala alayya. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tamim taksirana amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan ikhwani wa akhwati rahimakumullah, teman-teman Aduna Village yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada siang menjelang sore ini Allah pertemukan kembali kita dengan teman-teman yang insya Allah memiliki semangat untuk terus memperbaiki diri, memiliki semangat untuk terus mencari ilmu, memiliki semangat atau giroh yang terus ya untuk menambahkan pemahaman kita terkait dengan agama kita. Salawat dan salam juga tak lupa kita curahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan taufiknya untuk kita sehingga kita bisa berpegang teguh kepada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mudah-mudahan juga Allah mentakdirkan kita bisa berjumpa dengan beliau di akhirat nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, teman-teman yang dirahmati Allah, kita akan melanjutkan pembahasan hadis kita di kitab Taisir Fathul Mubdi bi Syarhi Mukhtasar Az-Zabidi. Jadi kitab yang berisi kumpulan hadis riwayat Imam Bukhari yang sahih, ya dipilih memang seluruh hadis yang ada di dalam kitab Bukhari ya, sahih Bukhari itu kan semuanya sahih insyaallah. Nah, dengan beberapa penjelasan ya, baik ditinjau dari bahasa, kemudian juga dari syarah atau penjelasan dari Imam Az-Zabidi ya. Ini insyaallah sangat berfaedah dan dipilih hadis-hadis yang berkaitan atau berhubungan dengan kehidupan kita insyaallah. Baik, kita masuk ke hadis yang ke-6 tentang haqiqatu silaturahim ya, hakikat silaturahim ya. Di sini dikutip hadis yang pendek dari Abdullah bin Amrin ya, an Abdullah bin Amrin radhiyallahu anhuma ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala laisal wasilu bil mukafi'i walakinil wasilu alladhi idza quti'at rahimuhu wa salaha. Jadi hadis dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah disebut al-wasil orang yang menyambung tali silaturahim bil mukafi'i, yaitu dengan hubungan yang saling memberi ya antara si A dengan si B. Jadi saling memberi dengan pemberian yang sebanding itu bukan termasuk al-wasil. Jadi kalau ada orang yang sudah biasa saling memberi dengan temannya, maka hubungan antara dia dengan temannya atau hubungan dia dengan saudaranya itu bukan termasuk al-wasil. Jadi bukan termasuk orang yang menyambung tali silaturahim. Ya. Nah, berarti apa yang dimaksud dengan al-wasil? Orang yang menyambung tali silaturahim. Nah, disebutkan di lanjutannya. Walakinil wasilu
Akan tetapi orang yang menyambungkan tali silaturahim itu adalah alladzi idza quti'at, itu orang yang apabila diputus hubungannya, diputus hubungan tali silaturahimnya, rahimuhu wasalaha, lalu dia menyambungkannya kembali, gitu ya. Jadi pemahaman kita sering salah ya tengah-tengah masyarakat, bahwa yang dimaksud dengan menyambung tali silaturahim itu menyambung dengan saudara-saudara yang selama ini memang sudah sering berhubungan, gitu. Sudah saling memberi, sudah saling berkunjung, ya. Nah, hubungan-hubungan seperti ini bukan disebut sebagai al-wasil, bukan termasuk kategori mendapatkan pahala menyambung tali silaturahim, bukan. Ya. Atau mungkin di tengah-tengah masyarakat, tali atau menyambung tali silaturahim itu kadang dimaknai dengan hubungan kita dengan teman, dengan satu komunitas, dengan satu perusahaan, misalkan ya, ada acara halal bihalal ya antara bos dengan karyawan, lalu kita sebut bahwa ini dalam rangka menyambung tali silaturahim. Itu keliru ya, maknanya bukan ke sana. Kalaupun misalkan yang dimaksud dengan menyambung tali silaturahim dalam definisi bahasa Indonesia itu sah-sah saja ya, karena kadang-kadang kan bahasa Arab kemudian diambil oleh bahasa Indonesia, lalu bahasa Indonesia mengambil makna lain dari bahasa Arab itu, gitu ya. Nah, misalkan seperti kata bab, bab itu kan artinya pintu ya. Nah, cuman dalam bahasa Indonesia diambil sebagai pemisah antara satu pembahasan dengan pembahasan lain dalam sebuah tulisan buku atau karya ilmiah yang lainnya, gitu ya. Nah, maka dalam bahasa Arab kata silaturahim itu maknanya tentu akan berbeda dengan silaturahim bermakna bahasa Indonesia. Nah, jadi sah-sah saja kalau kita menggunakan kata silaturahim dalam perspektif bahasa Indonesia dengan definisi yang berbeda, silakan saja, berarti itu bukan bahasa Arab lagi. Itu sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia. Ya, seperti kata majelis, dewan, ya kan, rakyat, itu kan sudah diserap semua ke dalam bahasa Indonesia. Nah, namun dalam perspektif bahasa Arab, dan itu adalah perspektif hadis, makna kalimat al-wasil, yaitu orang yang menyambungkan tali silaturahim, itu adalah orang yang menyambung hubungan yang sudah terputus. Ya, hubungannya terputus, lalu dia disambungkan sama dia. Misalkan si A, si B ini antara kakak sama adik, misalkan sudah lama bermusuhan karena mungkin masalah waris misalkan. Kalau si A ini, si saudara yang si A ini mendatangi si B ya untuk kembali menyambungkan tali silaturahim, itulah yang disebut sebagai al-wasil. Gitu. Jadi orang yang menyambungkan hubungan persaudaraan yang terputus sejak lama. Ya, baik, nanti kita akan jelaskan di bawah terkait dengan syarahnya. Jadi kalau al-mukafi'i, mana al-mukafi'i tadi kan disebutkan laisal wasilu bil mukafi'i. Tidaklah disebut al-wasil orang yang menyambungkan tali silaturahim bagi al-mukafi'i orang yang selalu saling memberi antara si A dengan si B, saudara A dengan saudara B, gitu ya. Pemberiannya sepadan gitu ya. Misalkan sudah biasa saling berkunjung, si A berkunjung ke rumah si B berkunjung ke rumah si A gitu. Nah, hubungan yang sudah terjalin seperti ini itu tidak disebut sebagai al-wasil, orang yang menyambungkan tali silaturahim. Ya. Nah, kemudian alladzi idza quti'at rahimuhu wasalaha, maksudnya apa? Alladzi idza muni'a a'ta wa idza qata'uhu ghairuhu qabiluhu bisilah, ya. Itu orang yang apabila tertahan untuk memberi, ya, atau orang itu terputus ya untuk bisa menemui dia, maka disambungkanlah dengan as-silah, dengan menghubungi dia misalkan, gitu ya. Nah, ini makna secara bahasanya. Lalu secara penjelasannya asyarul bayan ini bagaimana? Nah, baik, kita akan lihat misalkan dari kalimat maksud bil wasil al haqiqi, ya. Apa maksud al wasil li rohimihi secara hakikatnya, secara sebenarnya. Nah, makna hadis annahu laisal wasilu haqiqatun huwa alladhi yu'ti ghairuhu mukafa'atan.
ya ala ma qaddama lahu min silatin ala sabilil muawadati wal mubadalah. Ya. Jadi orang yang wasil, orang yang menyambungkan tali silaturahim, hakikatnya adalah orang yang memberikan kepada orang lain mukafaah sebanding dengan apa yang didapatkan darinya. Ya, dengan jalan saling membalas. Nah, jadi tidak bisa ya. Jadi al-wasil itu tidak dimaknai tadi orang yang sudah saling memberi tadi kepada si A kepada si B, ya. Al-mubadalah berarti saling memberi, ya, saling membalas, gitu ya. Itu sudah biasa itu. Itu tidak bisa disebut sebagai menyambung tali silaturahim. Ya. Nah, jadi yang namanya menyambung kan berarti menyambung itu adalah menyambungkan sesuatu yang terputus. Kalau menyambungkan sesuatu yang yang tidak terputus, namanya bukan menyambung. Nah, lalu apa mak disebutnya kalau begitu, nanti kita sebutkan ya di bawah. Ya, jadi tidak tepat disebut sebagai al-wasil. Walakin al-wasilu 'alal haqiqati huwa alladhi idza qata'uhu aw idza qata'uhu ghairuhu walam yu'tihi qabiluhu bisilah. Jadi al-wasil itu siapa? Secara hakikat sebenarnya adalah orang yang apabila orang lain itu memutus hubungan dengan dia dan juga dia tidak ada hubungan atau terputus hubungannya sebelumnya, lalu dia berusaha bisilah menyambungkan kembali hubungan yang sudah terputus itu. Maka itulah yang dimaksud dengan al-wasil. Orang yang menyambungkan tali silaturahim. Ya, gitu. Saya ulangi lagi biar kita paham. Jadi yang disebut sebagai hubungan tali silaturahim atau bersilaturahim itu adalah menyambungkan kembali hubungan yang sebelumnya pernah terputus. Itu namanya al-wasil. Bukan menyambungkan, bukan berhubungan dengan orang lain atau saudara yang sudah biasa saling berhubungan. Ya, apakah dengan saling memberi, saling berkunjung, saling menghubungi misalkan gitu ya. Nah, itu namanya bukan silaturahim dalam perspektif hadis dan bahasa Arab. Gitu ya. Baik, nonton paham. Nah, lalu kalau dari hadis ini, maka manusia itu dilihat dari rahim, ya, aspek rahim. Rahim itu kan adalah orang yang memiliki hubungan kekerabatan, gitu ya. Maka disebutkan di sini juga yang dimaksud dengan menyambung tali silaturahim itu, siapa yang disambung? Itu adalah orang yang punya hubungan kerabat. Ya, misalkan antar adik kakak, gitu ya, orang tua sama anak, ya, cucu sama kakek nenek, paman sama ponakan, misalkan. Ya, nah ini yang disebut sebagai ar-rahim. Ya, jadi bukan orang lain, gitu ya, bukan orang lain. Teman itu bukan rahim, gitu ya. Nah, berdasarkan hal itu, manusia itu dibagi dua. Dibagi tiga, apa? Yang pertama itu adalah al-wasil. Nah, al-wasil itu siapa? Orang yang lebih dulu menyambungkan hubungan silaturahim yang terputus sebelumnya. Jadi orang yang berinisiatif menyambungkan hubungan antar saudara yang terputus sejak lama misalkan. Nah, dia berusaha menyambungkan kembali. Maka disebutlah dia sebagai al-wasil. Yang kedua, ada orang yang disebut sebagai mukafi. Mukafi itu siapa? Orang yang tidak menambah atau melebihkan apa yang dia dapatkan dari saudaranya yang lain. Misalkan saudaranya memberikan dia hadiah berupa sepatu misalkan. Lalu dia balas lagi saudaranya dengan memberikan misalkan sendal yang harganya sama dengan harga sepatu itu, atau baju yang harganya sama dengan sepatu itu. Nah, itu namanya memberikan yang sebanding.
ya, sebanding. Tidak lebih mahal, juga tidak lebih murah. Nah, ini namanya mukafi, dan itu sudah biasa berhubungan. Ya, sudah biasa saling berhubungan di antara dua saudara ini. Ya, itu namanya mukafi. Nah, yang ketiga ada yang namanya qati', justru orang yang memutus. Orang yang memutus hubungan antara saudara. Ya, dia tidak mau tuh bersaudara lagi misalkan dengan saudaranya, padahal tuh saudara itu ada adiknya misalkan. Kan kadang-kadang gitu ya. Nah, kalau saudara nauzubillah min dzalik ya yang menimpa keluarga kita, ini keluarga-keluarga yang di luar biasanya itu ketika ada waris saja itu biasanya mengganggu hubungan. Waris itu kalau tidak dituntaskan dengan cara yang syar'i itu mengganggu hubungan. Ya awalnya kakak adik baik-baik saja, tiba-tiba gara-gara waris mereka cekcok, ya bermusuhan, bahkan sampai ke keturunannya. Nah, jadi orang yang memulai lebih dulu memutus hubungan persaudaraan disebut sebagai qati'. Nah, kita tinggal pilih tuh, mau jadi wasil, apa mau jadi mukafi, atau mau jadi qati'. Yang jelas, kalau qati' itu tidak boleh. Nah, kita tidak boleh menjadi orang yang memutus tali atau hubungan persaudaraan. Nah, tidak boleh. Nah, maka kita tidak mengambil itu. Ya, paling bisa juga menjadi wasil lebih bagus. Kalau tidak bisa wasil menjadi mukafi. Ya. Nah, kemudian dengan apa? Ya, bagaimana caranya bisa menghasilkan silaturahim? Ya. Nah, agar bisa menyambungkan tali silaturahim itu dengan cara apa? Bisa dengan ihsanil muamalah, dengan pergaulan yang baik. Kita dengan saudara kita bergaul yang baik, ya. Wa infaqil mal, atau kita saling membantu dalam harta. Misalkan ada saudara kita yang kekurangan, kakak kita atau adik kita support, kita bantu biaya kebutuhan dia misalkan. Itu termasuk cara untuk menyambungkan tali silaturahim. Ya, dengan cara memberikan harta, saling bantu. Atau wal musa'adatu indal hajah. Kita membantu dia ketika dibutuhkan. Ya, misalkan mau pindahan nih, ya kita bantu pindahan. Atau mau menikahkan anaknya, kita bantu untuk menikahkan anaknya. Ya, menjadi iring-iringannya, ikut mengantarkan, ikut menyiapkan dan semacam-macamnya. Itu termasuk al-musa'adah. Nah, ini adalah cara agar bisa tetap terjalin silaturahim. Yang pertama tadi ada apa? Yang pertama itu bi'isanil muamalah, dengan pergaulan yang baik, menjadi saudara yang tidak menyebalkan, menjadi saudara yang bisa menggembirakan dan menghibur saudaranya. Ya, wa infaqil mal, juga bisa memberikan harta kepada saudara kita yang sedang kesulitan, gitu ya. Karena bersedekah kepada ya orang yang membutuhkan dari kalangan keluarga sendiri itu lebih afdal daripada kita bersedekah kepada orang lain yang tidak ada hubungan persaudaraan dengan kita. Gitu. Ya, nah, jadi bersedekah itu lebih baik kepada saudara kita sendiri dulu. Ya, termasuk mungkin ke istri kita dulu, karena kita memberikan nafkah kepada istri itu termasuk sedekah yang wajib. Ya, atau memberikan hadiah kepada anak-anak kita, belanjain apa gitu. Terus juga sedekah. Nah, setelah beres itu semua baru kita bersedekah kepada orang lain. Jika ada masih lebih, ya, nah itu dia bersedekah kepada orang lain. Kemudian awal musa'adah tadi indal hajah, membantu ketika dibutuhkan. Ya, misalkan ketika listriknya mati kita bantu, ya. Ketika dia berasnya nggak ada kita bantu, ya. Dan tidak hitungan dengan saudara itu. Jadi kita wolas-wolas aja, gitu ya. Wa talaqatul wajhi, dan wajah yang berseri-seri. Nah, jadi sama saudara teh wajahnya kita pasang yang berseri-seri, ya minimal senyum, ya senyum, sapa, salam, salim misalkan gitu ya. Nah, jadi jangan sampai sama saudara itu kita malah bermusuhan. Nah, jangan sampai ya kita justru dengan saudara itu saling menguatkan. Ya, jadi Al-Fakir punya cerita ya. Ada seorang keluarga besar, jumlah saudaranya 12 orang. Ya, 12 orang ini kemudian beranak pinak, punya anak, punya menantu, punya cucu, bahkan ada yang sudah punya cicit. Tapi hingga hari ini itu keluarga kompak banget. Kalau lebaran mereka ngumpul gantian, misalnya tahun ini di Garut, tahun besok di Bandung, tahun besoknya lagi di
di Bekasi, tahun besoknya lagi di mana, Jakarta, itu karena saudaranya berpencar kemana-mana. Tapi mereka selalu kumpul, dan ketika ada masalah selalu didiskusikan. Tidak ada satu yang saling paling aku gitu. Nah, itu bagus itu keluarga begitu. Enak lihatnya adem gitu. Ya, dibandingkan keluarga yang berantem itu gara-gara warisan. Atau berantem gara-gara batas tanah dia dengan tanah saudaranya yang berbeda, yang kurang lebih banyak dan sebagainya. Ini tentu tidak diharapkan ya. Jadi kemudian watolak qatul wajhi, ya, wajah yang berseri-seri, doa, termasuk mendoakan. Mendoakan itu juga termasuk cara bagaimana bisa menghasilkan silaturahim. Ya, mendoakan anak-anak kita, mendoakan kakak adik kita, misalkan ya kita yang sudah punya anak ini tentu punya kakak atau punya adik. Doakan mereka. Kita jangan pelit doa. Kalau berdoa itu jangan hanya untuk diri kita sendiri. Insya Allah doa untuk orang lain itu akan kembali kepada kita. Ya, kita mendoakan orang lain untuk dapat misalkan kendaraan, ya insya Allah doanya mantul, ya dia dapat, kita pun juga dapat. Bahkan biasanya lebih bagus dari yang didoain. Ya, jadi nah itu penting sekali ya. Doa, saling mendoakan termasuk bagian daripada cara menjalin silaturahim. Yang berikutnya wan nasihat, termasuk nasihat. Ya, ketika misalkan kakaknya, saudaranya itu melanggar hukum Islam, ya kan, atau keluarganya ada yang tidak pakai kerudung padahal sudah balik keluar perempuan misalkan kemana-mana, nah kita bisa nasihati dia. Nah, nasihat itu termasuk bagian daripada cara kita menjalin tali silaturahim, ya, hubungan kekeluargaan. Nah, itu termasuk bagian ya. Jadi nasihat. Kemudian yang ketiga wabidaf idrar, ya, dengan cara menolak atau menahan mudarat, bahaya. Ya, kita bantu saudara kita ketika mereka tertimpa bahaya atau terancam bahaya. Jadi jangan sampai antar saudara itu saling musuhan, ya, ini perilaku jahiliyah gitu ya. Orang jahiliyah itu dulu antar saudara bisa bermusuhan karena gara-gara harta gitu ya. Jadi Islam pun mengajarkan untuk tidak saling bermusuhan antar saudara. Kemudian wakafal adza, dan menghilangkan gangguan. Ya, apakah rumahnya misalkan ada pohon durian di atasnya, di atas rumahnya itu pohon durian kita misalkan. Ya sudah tebang, kalau nggak bisa ditebang semua, sebagian batang-batangnya yang menjulur ke rumah saudara kita gitu. Itu bisa. Wabil jumlah, kesimpulannya isalu ma'amkana minal khair. Jadi semungkin betul, semaksimal mungkin kita menjalin hubungan dengan saudara tersebut. Jadi jangan sampai terputus, ya, jangan sampai terputus. Kemudian dan mencegah apapun yang mungkin dari keburukan, ya, ada keburukan apapun itu yang bisa mencegah keluarga, misalkan adik kita atau keluarga kakak kita, gitu, ya. Nah, jadi kesimpulannya untuk hadis ini, ya, hadisnya pendek, bahwa yang pertama adalah ini tetap ya menunjukkan semangat Nabi, ambisi Nabi untuk mengajarkan umatnya, gitu ya. Bahkan perkara hubungan antar keluarga pun dibahas dalam Islam. Yang kedua, menjelaskan tentang fadilah silaturahim, keutamaan menjalin tali silaturahim. Ya, karena menjalin tali silaturahim ini biasanya memperpanjang atau menambah rezeki, gitu ya. Rezeki yang Allah berikan kepada orang yang suka menyambung tali silaturahim. Kemudian yang ketiga, yang dimaksud dengan wasil itu bukanlah hubungan yang sudah biasa, hubungan yang sudah saling memberi, itu namanya bukan al-wasil. Ya, orang yang menyambung tali silaturahim itu adalah orang yang menyambung hubungan dengan saudaranya yang sebelumnya pernah terputus. Nah, dia sambung kembali. Ini berat memang. Ya, bagi misalkan kasusnya berat tentang warisan misalkan, itu menyambungkan kembali dengan keluarganya saja itu kadang-kadang berat. Ya, maka orang yang wasil, orang yang menyambungkan tali silaturahim ini itu lebih besar pahalanya dibandingkan orang yang menerima, disambungkan. Maksudnya ada orang yang inisiatif, kita menerima saja. Gitu ya. Kemudian an-nasu fil wasli wa adamu salasatu aqsam, dan pembagian orang berdasarkan dengan hubungan, ya. Silaturahim tadi adalah ada 3 tadi. Ada yang disebut dengan muasil,
orang yang aktif melakukan menjalin hubungan dengan keluarganya. Yang kedua adalah mukafi, itu orang yang sudah biasa berhubungan dengan temannya, pada saudaranya itu, ya, saling memberi, sepadan pemberiannya, tidak kurang tidak lebih, paling kurang dikit atau lebih dikit gitu ya, yang namanya mukafi. Yang ketiga adalah qati', orang yang betul-betul memutuskan ya hubungan keluarga. Nah, ini ada yang mukafi itu ada saja ya. Hidup ini kan di dunia ini, kalau kata Imam Al-Mawardi dalam kitab Adabud Dunya Waddin gitu ya, hidup ini adalah tempat kita dikhianati, tempat kita tersakiti, tempat kita tidak sesuai ekspektasi. Makanya kita harus siap dengan segala konsekuensi yang ada di dunia ini. Ya, ketika menghadapi hal yang begitu, ya cukup sikap kita itu, ya serahkan kepada Allah saja. Ya, kalaupun kita pikirin malah jadi beban pikiran kita, mempengaruhi kinerja, gitu ya. Nah, kalau yang begitu-begitu, yang hasad, yang iri, dengki, ada saja. Ya, makanya biarkan saja. Ya, di tempat kerja atau dimanapun, kadang-kadang ujian itu datang dari mana saja. Termasuk mungkin ujian itu datang dari teman kita. Ya, teman kita yang jengkelin, misalkan ya, teman kita yang suka usil atau apa, gitu. Itu ujian. Jadi antar kita saja bisa jadi ujian. Ya, misalkan antum bisa jadi ujian buat anak gitu. Anak pun bisa jadi ujian buat antum. Ya. Bahkan Pak Afin bisa jadi ujian buat antum semua, ya, atau Bu Ani, ya, semuanya bisa jadi ujian. Jadi kita tuh di antara kita saja nih, itu bisa jadi ujian. Misalkan Al-Fagir ngajar di Mahat, ya, santri itu bisa jadi ujian. Ya, ada santri yang sangat baik, ya kan, adabnya bagus, pelajarannya luar biasa, gitu ya, soleh, gitu. Tapi jangan salah, ada aja santri yang ngeyel, gitu ya. Namanya juga anak orang, gitu kan, bukan anak robot, gitu. Orang itu kan punya pemikiran sendiri, punya mungkin lingkungan yang sendiri sebelum datang ke Mahat, ya, dengan berbagai macam lingkungan gitu. Maka apa itu juga sering disampaikan ke wali santri, Abah Umar, ya, menitipkan anaknya di sini, itu tidak kemudian berharap instan gitu, masuk sehari dua hari langsung jadi soleh itu, ya enggak juga. Pasti saja akan ada ujiannya. Mungkin ujiannya datang dari temannya, ya mungkin anak kita misalkan di rumah udah kita jaga, ya, tidak tercampur dengan kata-kata yang tidak baik, misalkan kalimat-kalimatnya kalimat yang thayyibah. Kita jaga betul tuh di rumah itu. Nah, ketika dia ke pondok, karena di pondok itu orangnya itu heterogen gitu ya, teman-temannya heterogen, bisa saja dia akan mendapatkan ya keburukan itu dari temannya, itu sebagai ujian gitu. Gitu. Makanya untuk mendidik anak itu kadang-kadang kita juga harus sampaikan kepada anak kita, nak, ya ini idealnya begini, baiknya begini, tapi kita harus siap-siap menghadapi yang buruk, menghadapi yang tidak baik, menghadapi orang-orang yang maksiat. Seperti apa? Seperti bisa sebutkan A, B, C. Itu pasti kita harus temui. Ya, karena kita hidup di zaman kapitalis sekuler seperti ini, di mana agama dijauhkan dalam kehidupan. Ya, bisa saja kita akan menghadapi orang-orang yang tidak sesuai seperti apa yang kita harapkan. Nah, itu siap-siap kita jangan kecewa. Ya, atau siap-siap jika kita kecewa. Nah, tapi ketika kita kecewa, sikap kita bukan berarti kemudian menjadi futur atau lemah untuk belajar. Justru itu menjadi pecut kita untuk belajar lebih kuat lagi, lebih semangat lagi, agar kita tidak menjadi minimal seperti mereka. Ya, minimal seperti mereka. Nah, inilah hidup ya, hidup itu memang begitu. Ya, ada orang yang keselin nih, ada juga macam-macam. Yang kelima, hirsun Nabi ala ummati bi ta'limihi ma fihi nafa'ahum fi di dunyahum wa ukhrahum. Semangat Nabi, ambisi Nabi ya untuk mengajari mereka ya terhadap apa yang bermanfaat dalam dunia dan agama akhirat mereka. Jadi Nabi itu sangat semangat mengajarkan apapun yang bisa menghantarkan umatnya itu ke dalam kebaikan dunia, kebaikan agama, dan kebaikan akhirat. Kebaikan dunia dan juga kebaikan akhirat. Ini luar biasa kan kita ya, sangat perhatian dengan umatnya, ya sering juga mendoakan kita, ya mendoakan kita agar bisa bersama dengan beliau, masya Allah. Jadi inilah rasa cinta kita berikan kepada Nabi Muhammad SAW. Tidak ada makhluk kita cintai ya, kecuali adalah hanya Nabi saja. Ya, sekali lagi tidak ada makhluk yang wajib kita cintai kecuali hanya satu, itu Nabi saja. Yang lainnya bagaimana? Yang lainnya cintai ala kadarnya saja.
Kalau mau cinta 100% itu hanya kepada Allah dan Rasulnya 100%. Tapi kalau kepada keluarga, misalkan sama istri atau sama suami, ya cukup itu seproporsional mungkin. Ya, sebagaimana hadis Nabi, ya habibaka haunama asa apa namanya bagi doka yaumama. Cintailah ya orang yang kau cintai ala kadarnya, biasa saja, proporsional, tidak berlebih-lebihan. Karena bisa jadi suatu saat dia akan kita benci. Begitupun sebaliknya, bencilah orang yang kita benci ala kadarnya, jangan terlalu berlebihan. Karena bisa jadi suatu saat orang yang kita benci malah kita sukai gitu. Ya, ada pengalamannya, pengalaman hidup dulu mungkin di sekolahnya orang itu kita benci banget ya kan, wah benci banget. Ternyata jadi suaminya, ternyata jadi istrinya gitu. Nah, jadi tidak berlebih-lebihan. Kenapa? Kalau kita mencintai dunia secara berlebih, ingat dunia itu tempat kecewa, tempat pengkhianatan, ya tempat kita banyak ujian dan cobaan. Ya, ketika misalnya kita mencintai orang, sesuatu yang itu bagian daripada dunia, lalu tidak sesuai dengan harapan kita, ya kalau kita memegang itu dalam hati kita akan kecewa berat, kita akan sedih, ya kan? Bahkan bisa jadi banyak orang yang mau menjadi majnun, menjadi gila karena masalah dunia dan juga wanita. Ini Nabi mengasih arahan, jangan terlalu berlebihan, proporsional saja. Ya, ini memang harus dilatih ya. Riyadhah, apalagi misalkan apa namanya kita punya proyek misalkan ya ekspektasinya begini ya BEP-nya tahun ketiga, tahun keempat, ternyata malah BEP-nya jauh, sudah tahun kelima kok belum BEP. Nah itu kan dunia ya, harus siap. Insya Allah kalau kita melewati ujian itu, Allah berikan yang tidak hanya diharapkan oleh kita, bisa jadi adalah hal yang dibutuhkan oleh kita. Ya itu kadang luar ekspektasi. Ini memang ujian keimanan kita, ujian keyakinan kita pada janji Allah Subhanahu wa taala. Baik ya, jadi ini ya karena hadisnya pendek, ya, singkat, kita lanjutkan ke hadis yang kedua atau hadis yang ketujuh. Al hadis susabi unsur akhaka dzaliman au mazluman. Tolonglah saudaramu yang zalim dan juga yang dizolimi. Nah, jadi kita diminta oleh Nabi untuk menolong teman kita atau saudara kita yang zalim dan juga yang dizolimi. Loh kok yang dizolimi sih mungkin wajar kita tolong, tapi kok orang yang mendolimi juga harus kita tolong. Gimana caranya? Nah, ini adalah hadisnya ada ya. An Anasin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam unsur akhaka dhaliman aw madluman. Qalu ya Rasulullah hadza nansuruhu madluman fa kaifa nansuruhu dhaliman? Qala ta'khudhu fawqa yadayhi ya ta'khudhu fawqa yadayhi gitu ya. Dari Anas radhiyallahu anhu bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, unsur tolonglah akhaka saudaramu. Ya, akhaka di sini maksudnya saudara semuslim, ya al-akhu fil Islam. Ya, tolonglah saudara semuslimmu dzaliman yang zalim au madluman atau yang dizalimi. Nah, jadi dua-duanya tolong. Baik yang menzalimi ataupun apalagi yang didolimi gitu ya. Kalau para sahabat juga bertanya, sahabat juga nanya itu. Ya Rasulullah, hadza nansuruhu madluman. Kalau kita menolong orang yang didolimi, ya. Nah, yang didolimi mungkin udah oke lah kata sahabat itu. Lalu kenapa kita juga harus menolong orang yang dolim? Gimana caranya? Qala maka Nabi bersabda, ta'khudhu fawqa yadayhi, ya. Kamu ambil, ya. Maksud ambil di sini adalah kamu tahan, ya. Kamu tahan dengan segala kekuatan yang engkau miliki, ya. Tamna'uhu bil quwwah minadh dhulmi illam yamtani bil qaul. Ya, jadi kamu tahan dia sekuat tenaga untuk tidak berbuat dolim. Gitu. Jadi menolong orang dolim itu adalah dengan cara menahan
Ya, menahan orang yang ingin berbuat zalim dengan segala macam upaya. Itu termasuk menolong orang yang zalim. Ya, jadi mencegah dia untuk berbuat zalim. Dengan cara apa? Disebutkan di sini bisa dengan bil qauli, dengan ucapan. Kita larang dia. Wadhalika idza kana fi imkanak, atau dengan cara apapun yang memungkinkan, bisa ditahan dengan tangan misalkan ya. Direjeng dulu ya biar tidak mendolim orang yang mau didolimi sama orang yang dolim ini. Gitu. Jadi mencegah orang untuk tidak berbuat dolim adalah cara menolong orang yang dolim. Gitu ya. Nah, apa maksudnya? Kita lihat di syarahnya ya. Jadi sebab hadis ini muncul atau disebut sebagai asbabul wurud. Ya, asbabul wurud itu adalah sebab turunnya hadis ini. Nah, hadis ini turun, ini juga ada dalam Sahih Muslim hadis ini dari Jabir ya radhiyallahu anhu berkata, iqtatala gulamani ya. Jadi ada dua orang pemuda sedang berantem ya. Gulamun minal muhajirin, pemuda satu dari kelompok muhajirin, berarti orang Madinah, orang Mekah ya. Wa gulamun minal ansor, dan seorang pemuda dari kelompok ansor. Nah, jadi dulu pernah ada dua anak muda, dari yang satu dari muhajirin, yang satu dari ansor berantem ya. Fanadal muhajiru awil muhajirun ya, maka orang-orang yang muhajir, orang yang berhijrah itu, maksudnya kelompok muhajir, yaitu kepada orang-orang muhajir itu memanggil ya lal muhajirin, wahai orang-orang muhajir, wahai orang-orang yang berhijrah ya. Wanadal ansor, orang ansor juga sama memanggil teman-teman ansor ya lal ansor, ya lal ansor. Jadi ini panggilan ini lal itu lal ansor, lal muhajir, ini panggilan jahiliyah sebenarnya ya, panggilan yang akan menyebabkan keretakan atau perselisihan di antara dua kabilah besar, antara muhajirin sama ansor ya, atau kelompok besar lah, kelompok muhajirin sama kelompok ansor. Maka kemudian Rasulullah keluar tuh, mendengar hiruk pikuk, mendengar teriakan-teriakan dari luar ya, dari luar rumahnya itu orang-orang memanggil muhajir ya lal muhajirin ya lal ansor ya, gitu ya. Ya lal muhajirin ya lal ansor, saling saut-sautan. Maka kemudian Rasulullah berkata, ma hadza da'wa ahlil jahiliyah, siapa ini ya, siapa ini yang menyerukan seruan jahiliyah gitu ya. Nabi menganggap ajakan seperti itu ajakan jahiliyah. Kenapa? Karena mengajak kepada suku, sedangkan fanatik suku itu sudah dihilangkan oleh Nabi dengan mempersaudarakan antara kelompok muhajirin sama kelompok ansor, atau juga mempersaudarakan Bani Aus dan Bani Khazraj. Maka ketika mendengar kembali panggilan-panggilan zaman jahiliyah, Nabi marah itu. Siapa ini yang manggil-manggil dengan panggilan jahiliyah? Gitu ya, Nabi marah itu. Lalu maka para sahabat berkata, ya Rasulullah, ya, tidak ya Rasulullah, illa anna gulamaini iftatala faqasa. Itu hanyalah dua orang pemuda saja yang sedang berantem. Ya. Dari saling mukul, ya, faqasa ahaduhuma al-akhar. Yang satu memukul pada yang lain juga saling pukul lah, berantem saling pukul. Dan dua orang ini manggil bantuan, tapi tidak terpancing sahabat yang lainnya. Kemudian Nabi mengatakan fala basa wal yang suri rajulu akhahu dzaliman aw madluban, maka tidak apa-apa seharusnya katanya seseorang menolong saudaranya yang zalim atau yang dizalimi. In kana dzaliman falyanhahu, jika dia zalim maka caranya apa? Melarang dia, menahan dia untuk tidak berbuat zalim. Fa innahu lahu nasrun, maka itu adalah pertolongan bagi orang yang zalim. Ya. Wa in kana madzuman falyansurhu, dan jika orang yang itu terzalimi itu kita juga tolong. Maksudnya menolong agar dia tidak terkena amukan orang yang ingin berbuat zalim itu. Nah, gitu ya. Jadi apa namanya? Modelnya begitu.
Baik ya. Nah, itu jadi asbab urutnya begitu. Makalah muncul hadis ini, gitu ya. Nah, apa maksud nasrul muslim li akhihi ala kulli halin kaifa yakun wa daliluhu, ya. Menolong muslim, seorang muslim menolong kepada saudaranya dalam segala hal. Bagaimana bisa terjadi begitu dan bagaimana dalilnya, ya. Nah, hadis ini juga menunjukkan kepada kita bahwa sesama muslim itu harus saling menolong dalam segala hal, ya. Tidak hanya dalam perkara yang tadi perkelahian saja, perkara yang terjadi cekcok di antara sesama muslim. Inna nasral muslim li akhihi dhalim yakunu bi man'ihi iyyahu minadh dhulm. Ya, jadi cara menolong orang yang zalim itu dengan cara mencegah dia untuk tidak berbuat zalim. Wa hadza min nasrihi iyyahu, dan ini adalah cara menolong dia ala syaitanihi, dari setannya, alladzi yaghwihi, yang mengganggu dia. Wa ala nafsihi allati ta'muru bis-su'i wa ta'dhimi wa tadhihi, dan juga menahan nafsunya, nafsu yang mendorong dia untuk berbuat buruk, ya. Dan ini sebagaimana yang didatangkan dalam riwayat yang lain, ya. Jadi ada riwayat lain yang hampir senada dengan hadis yang kita bacakan di awal. Apa riwayat lainnya? Afara'aita idza kana zaliman kaifa ansuruhu qala tahjuzuhu aw tamna'uhu minadh-dhulmi fa inna dzalika nasruhu. Nah, jadi ada yang bertanya, bagaimana pendapatmu apabila seorang zalim itu, ya, kaifa ansuruhu, kita bagaimana cara menolong dia, cara menolong orang yang zalim? Maka Nabi menjawab, tahjuzuhu aw tamnauhu, larang dia, cegah dia, minal dzulmi, dari kezaliman, karena itu sama saja kita sedang menolong dirinya. Gitu, Masya Allah, ya. Dan apabila fahuwa idza turika ala dzulmihi addahu dzalika ila an yuqtassa minhu faman'uhu lahu min wujubil qasasi nusratun wa i'anatun. Apabila ditinggalkan, dibiarkan, ya, kezaliman itu menguasai dia, ya, sampai kemudian ada terjadi balas dendam, ya, maka ini menjadi kewajiban bagi kita untuk menolong dan membantunya. Nah, itu khawatir justru ketika, ya, dibiarkan orang zalim ini, maka kezalimannya itu bisa menyebabkan dendam, ya, bisa menyebabkan dendam, dan ketika dendam itu terjadi bisa melibatkan banyak orang, tidak hanya satu orang. Ya, itu. Maka ketika kita mencegah dia berbuat zalim, itu sebenarnya kita sedang menolong dia karena dia sedang dikuasai oleh nafsunya atau dikuasai oleh setannya. Masya Allah, ya, sampai sedetail begitu ya agama Islam mengajarkan dalam hadis ini. Baik. Kemudian, nah, bagaimana menolong orang yang dizalimi? Ini sudah jelas kalau ini mah. Ya, menolong orang dizalimi itu dengan cara mencegah orang zalim itu tidak berbuat zalim, gitu, semampu kita. Bisa dengan ucapan, bisa dengan tangan, bisa dengan pelukan, bisa dengan tarikan. Pokoknya bagaimana caranya itu terpisah tuh antara satu orang yang sedang berantem itu. Ya. Nah, Al-Fakir pernah ya dulu di Pasiron, di Depok itu, memisahkan dua orang anak yang sedang berantem. Yang dua-duanya tantrum banget. Yang satu sedang pegang batu gede itu. Ya, udah sambil ngap-ngapan, ya, nafsu banget itu. Tinggal dilempar tuh, naudzubillah, ya, boncot bisa jadi kepala orang itu. Ya. Nah, ini untuk ketahuan sama Al-Fakir pegang tangannya, dia masih nafsu banget pengen lempar. Ya, habis dipeluk sama Al-Fakir, dipeluk tuh anak orang, anak peluk tuh anak orang. Anak cowok, ya, dipeluk, diusap-usap, baca istighfar, istighfar. Lama-lama dia luruh tuh, ya. Batu yang hendak dilemparkan ke teman yang usir itu disimpan di bawah. Jadi memang gara-gara diusirin sama temannya. Nah, ini kan hal kecil, tapi ternyata bisa jadi berdampak besar. Bisa jadi kan menjadi trauma bahwa dia pernah diserang sama bapaknya orang lain, gitu kan, ya, dan seterusnya. Nah, jadi ini memang kita harus banyak belajar, gitu ya, banyak belajar. Nah, itu ya, jadi yang dizalimi juga harus kita tolong. Kemudian ketika warada sadrul hadisi ala lisani ba'din nasi faman huwa wa ma ma'nahu indahu fi hadzal hadis. Ya, sebagian ulama mengatakan awalaman qala, kalimat yang pertama kali dibaca itu adalah unsur akhaka dzaliman aw madluman. Ha huwa Jundub ibnu Al-Anbar, ya. Nah, jadi
yang dimaksud dengan atau yang mengatakan unsur akhaka wa dzalaman au mazluman itu adalah namanya Jundub ibnu Al-Anbar, ya. Bin Amrin bin Tamim nama lengkapnya. Nah, jadi walakin laisa ba'da bayani Rasulullah bayanun wa laisa ba'da tafsirihi seluruhan tafsirun. Tetapi tidak bisa disebut setelah Nabi menjelaskan hadis sebagai penjelasan atau menjelaskan tentang akidah itu juga sebagai penjelasan. Tetap itu adalah hasil bagian daripada pembinaan. Ya. Taib, hadis yang kedua ini apa hal yang bisa kita petik dari hadis yang kedua? Hadis yang tentang kita menolong orang zalim plus juga menolong orang yang dizalimi. Yang pertama adalah tetap sama ya, hirsun Nabi ala ta'limi ummatihi. Masya Allah. Ya. Semangat Nabi, ambisi Nabi untuk terus-terusan mengajar santri. Ya. Yang kedua, al-hissu ala al-ta'awuni wa tadamini fi daf'i. Jadi dorongan untuk saling ta'awun wa tadaman, saling menjamin, ya, saling mengikatkan fidak ilmu zalim untuk menahan orang-orang zalim. Ingat, orang zalim itu biasanya mencari mangsa satu orang tuh. Ya kan namanya serigala itu sering mangsa kawanan ternak yang sedang sendirian. Maka kalau ada seperti ini, si tugas kita nih, ya kita merapat aja. Ya, misalkan. Ya. Jika sudah selesai acara hari ini. Misalkan. Jadi, itu caranya begitu. Kemudian ilqa'ul mas'uliyah wa na'biyah ala kulli muslim yastati'u ma'ad-darar. Apabila tanggung jawab al-hisu ala ta'awuni wa ta'adamun, ya, saling support ya, bentuk bidab ilmu zalim. Jadi mencerahkan pertolongan dari itu kepada orang lain. Ya. Yang ketiga ilqaul mas'uliyati wa tabi'iyati ala kulli muslim yastata'u. Bagusnya ditulis di kertas itu ya. Nah, ini adalah tahap 1 pencapaian, tahap 2, tahap 3 gitu. Yang terakhir yang kelima wujubun nasril muslim akhahu al muslim zaliman au kana au madluman. Zaliman makana au madluman bima yunasibu kullam minhuma, di mana antara kedua itu saling berkaitan, ya. Jadi wajib menolong seorang muslim atau saudara muslim yang zalim, ya, dengan cara apa? Dengan cara dinasihati, dengan cara apa? Disemangati, ya, tidak dengan cara futur. Itu kuncinya ya. Taib, itu dia 2 hadis ya. Kalau pertama lagi 1 kayaknya nggak cukup, nanti penjelasannya ya. Masya Allah 2 hadis ini saja kalau kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari itu bisa. Pertama misalkan tadi ya, bahwa kita ya senantiasa saling menjalin tali silaturahim dengan kerabat, dengan keluarga. Ya, itu jangan sampai terputus. Kalau sudah terputus itu disebut silaturahim. Tapi kalau tidak terputus dan memang itu hubungannya sering, itu namanya sila ukhuwah. Ya, sila ukhuwah itu adalah hubungan persaudaraan. Tapi untuk khusus silaturahim itu dalam bahasa Arab dan juga beberapa istilah hadis itu hanya untuk khusus hubungan kerabat. Nah, kerabat dekat. Sama juga ya kerabat. Kerabat itu kan dari bahasa Arab, qoroba, ya. Jadi kerabat. Itu yang dekat. Itu namanya tali silaturahim. Tapi kalau dengan teman, dengan orang saudara jauh, itu kita sebut sebagai tali silah ukhuwah, ya. Tali hubungan persaudaraan. Nah, itu untuk hadis yang pertama. Yang kedua adalah bahwa kita diminta oleh Nabi untuk menolong saudara kita yang zalim ataupun yang dizalimi. Ya, tidak kemudian kita malah fokus mengajari anak kita saja misalnya, tapi kita tidak juga mencoba mengajari anak-anak tetangga. Ingat ya, ketika kita mengizinkan anak kita main di lingkungan, ya, lalu teman-temannya ya sebaya dia itu menghampirinya menjadi temannya, itu sama saja berarti kita membiarkan dia sekolah kepada temannya. Gitu. Ya, karena ya terkontaminasi pasti. Ya, bagi kita makanya
Bagusnya sebelum anak ini dilepas keluar rumah untuk main, dibekali dulu dengan sebaik-baik mungkin, ya. Tidak hanya motornya yang disiapkan, gitu ya, tapi juga mentalnya. Dia harus siap menerima kenyataan dan sebagainya. Karena banyak orang yang tidak siap menerima kenyataan, lalu dia menjadi stres. Nah, itu ya. Jadi kita oleh Rasul diminta untuk menolong orang yang dolim dan juga orang yang didolimi. Dengan cara apa? Kalau orang yang dolim dengan cara tadi kata Pak Yai ya. Jadi apa namanya? Dikuatkan, gitu ya. Nah, Pak Yai menyampaikan pesan ya di Mahad ini bahwa kita itu ya di satu lembaga harus saling menguatkan, sinergi. Ya, teman-teman di Aditnya juga sama, harus saling menguatkan, sinergi antara satu dengan yang lainnya. Gitu. Jadi ada namanya empat hal ya yang disebut sebagai apa namanya yang disebut sebagai orang-orang yang memiliki integritas. Integritas itu kan orang yang antara ucapan dengan perbuatan itu sebanding. Itu integritas ya. Jangan sampai kita tidak memiliki integritas. Ya, kita harus punya integritas. Apalagi misalkan kita membawa nama syariah. Ya, membawa nama syariah itu kita sendiri harus punya komitmen untuk berikan dengan syariah. Jangan sampai kita membawa syariah hanya sebatas simbol seperti hanya bahwa syariah misalkan gitu. Tapi ternyata akadnya masih belum syariah 100%, misalkan mungkin karyawannya juga belum syar'i dan sebagainya. Tapi kita berkomitmen karena kita membawa nama syariah, ya itu punya implikasi yang cukup ya buat kita. Kita pun harus menunjukkan sikap kita yang syar'i di hadapan siapa saja, termasuk konsumen kita, gitu ya. Jadi itu harus dimunculkan, ya kan itu menjadi core value-nya kan. Syariah itu kan menjadi core value atau menjadi perbedaan dengan produk-produk yang semisal bahwa yang lain itu tidak membawa syariah, nah kita membawa syariah. Nah, apakah berat? Tentu tidak berat. Membawa syariah itu justru akan mendatangkan keberkahan, tidak menjadi beban. Dan ibarat kata mau kita gabung di properti syariah ataupun tidak, tetap yang namanya syariat menjadi panduan hidup kita gitu. Ya, baik ketika muamalah bersama keluarga, teman-teman, itu kan panduannya syariat semua. Nah, kita hanya mengklasifikasikan dari semua syariat itu ada namanya syariat dalam hal properti, proyek rumah atau kabling atau sebagainya. Maka kita harus komitmen berpegang teguh pada syariat ini, insya Allah ya akan ada ujiannya dulu biasanya. Nah, setelah itu akan Allah berikan apa namanya balasan yang kebaikan yang telah kita torehkan. Nah, insya Allah itu akan kita rasakan. Walaupun mungkin hal diuji dengan kesabaran dulu, ya sabar menghadapi konsumen yang aneh-aneh, misalnya sabar menghadapi teman yang begitu-begitu, sabar menghadapi siapapun yang mungkin berinteraksi dengan kita. Nah, jadi kita harus punya integritas dengan nama syariah yang diemban oleh perusahaan, gitu ya. Baik, ya cukup, insyaallah sudah jam 3 kurang 2 menit di sini. Silakan jika ada yang mau ditanyakan atau didiskusi. Baik, terima kasih Ustaz atas penjelasan materi pada kesempatan siang hari ini. Ya, alhamdulillah masih ada peluangan waktu ya, teman-teman. Silakan juga ada pertanyaan, bisa langsung diketik di kolom chat atau open mic karena kita sudah sampai ke sesi tanya jawab. Silakan untuk 2 orang penanya terlebih dahulu. Ya, pertanyaan pertama langsung saja ini dari Pak Yudi Haryanto, Ustaz. Ini baru bergabung juga. Ahlan Pak Yudi. Jadi, pertanyaannya adalah bagaimana ketika orientasi menyambung silaturahim karena keinginan untuk dilancarkan rezeki di dunia, bukan berorientasi mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, apakah mendapat keutamaan silaturahim? Ya. Jadi dalam amal itu ada yang namanya kuah. Ya. Ada yang namanya qimah. Nah, ini harus ingat-ingat ya, biar kita proporsional ketika menghadapi kehidupan. Jadi setiap amal di dunia ini yang pertama amalnya itu memiliki qimah, memiliki nilai qimah itu. Nah, dalam Islam qimah itu ada yang namanya qimah madiyah, qimah materi. Ya, qimah materi itu apa? Ya, qimah materi ya seperti keuntungan, itu qimah madiyah tuh. Ya, keuntungan.
atau misalkan juga ada apa kelebihan, itu kimah, pokoknya lebih pada materi. Ada yang kedua kimah maknawiyah, rasa pride, rasa bangga, prestise misalkan, ya, rasa dihormati, itu ada kimah yang namanya kimah maknawiyah. Ya, misalkan seperti kalau tadi kan misalkan dalam jual beli ya, kimah madiyah itu dalam jual beli seperti properti, misalkan jual beli properti kan atau bisnis properti itu kan ada kimah madiyah, ada nilai materi di situ di perbuatannya. Nah, kalau kimah maknawiyah itu di perbuatan seseorang yang misalkan dia mendapatkan prestasi bonus, misalkan apa namanya, prestasi ya mungkin tidak sekedar uangnya tapi ada sertifikat penghargaan karyawan terbaik misalkan, itu kan kimah maknawiyah, ya. Ada yang ketiga kimah insaniyah, nilai-nilai kemanusiaan, misalkan di perusahaan itu ada kolek-kolek uang untuk apa, untuk membantu teman kita yang sedang kesulitan misalkan, ya. Nah, itu berarti ada kimah insannya. Dan itu tidak dilihat tuh, mungkin karyawan kita tidak hanya muslim misalkan, ya, ada karyawan yang bukan muslim. Itu juga dapat bagian, berarti kimahnya kimah insannya tuh, kimah kemanusiaan, nilai kemanusiaan, ya. Ada juga kimah ruhiyah, kimah yang berkaitan dengan spiritual, misalkan seperti sholat, ibadah-ibadah, ada kimahnya tuh, kimah ruhiyah. Ya, kayak sholat misalkan kan tuh ada kimah ruhiyahnya tuh. Ya, sholat, puasa, ya, jadi menguatkan hubungan kita dengan Allah, itu namanya kimah ruhiyah. Nah, jadi setiap amal itu Allah sudah tetapkan kimahnya masing-masing gitu. Nah, apakah satu amal itu bisa cukup satu kimah saja atau bisa lebih? Ya bisa jadi lebih. Jadi amal misalkan kayak kita bisnis di properti syariah, itu kimahnya kan ada macam-macam tuh. Kimah madiyahnya ada nggak? Ada nilai materi di dalamnya. Ada kimah ruhiyahnya nggak? Ada, kita menjunjung syariat dalam konteks properti syariah, akad-akadnya, transaksinya, itu kan kita jaga sesuai dengan syariat. Berarti kan itu ada kimah ruhiyahnya. Ada kimah insaniyahnya nggak? Ada. Misalkan ini kalau kita juga menerima orang non-muslim untuk datang dan kita edukasi misalkan. Walaupun ada aturan tidak bisa beli di sini, ya nggak masalah. Yang penting datang mengedukasi mereka misalkan. Ataupun ada juga properti yang membolehkan orang non-muslim beli sebagai bagian daripada wasilah dakwah. Berarti kan ada kimah insaniyah. Nah, ada kimah maknawiyah misalkan. Maknawi itu adalah properti syariah punya posisi tawar yang tinggi saat ini ketika yang lain sudah tiarap, properti syariah masih bertahan. Nah, itu namanya kimah. Nah, setiap amal itu ada kimahnya. Nah, di sisi lain ada kuwah. Kalau kimah ini bukan ranah kita. Itu Allah sudah tetapkan di masing-masing amal. Kita tidak bisa merubahnya, tidak juga bisa untuk menggantinya. Nah, yang kedua ada kuwah. Nah, kuwah itu apa? Motivasi. Motivasi kita misalkan berbisnis itu apa motivasi? Nah, kalau motivasi kan ada tiga. Ada kuwah ruhiyah, ada kuwah maknawiyah, ada kuwah madiyah. Gitu. Ya. Jadi ada motivasi materi, ada motivasi maknawi, ada motivasi ruhiyah. Ya. Kita bekerja nih, motivasinya apa? Ya tergantung pilihan dia. Kalau dia motivasinya materi, oh berarti dia bekerja di situ hanya untuk dapatin gaji saja. Ya, dia melakukan apa-apa hanya untuk mendapatkan gaji. Materi apa motivasi dia begitu, hanya untuk dapat gaji. Berarti dia motivasinya hanya motivasi dapat gaji. Kenapa kamu kerja di situ? Ya biar aku ini dong, biar aku bisa dibilang sama calon mertuaku punya pekerjaan. Berarti maknawi itu. Nah, dia motivasinya hanya ingin disebut sebagai orang yang bukan pengangguran. Motivasinya begitu. Atau apa motivasi kamu? Ya aku motivasi bekerja di situ untuk mendapatkan ridho Allah karena bekerja bagian daripada perintah Allah. Ya Allah perintahkan kepada kita untuk bekerja, ya kan? Karena kerja bagi laki-laki hukumnya adalah wajib. Tapi motivasi ruhiyah itu beda. Nah, kalau motivasinya ruhiyah, lalu kemudian, nah misalkan silaturahim itu kan ada istilahnya di dalam silaturahim ini ada kimahnya tuh. Ada kimah ruhiyahnya, karena itu bagian dari amal ibadah, dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi di sisi lain ada hadis lain yang menyebutkan silaturahim itu juga ada kimah madiyahnya. Apa itu? Rezekinya dilancarkan. Gitu. Ya, jadi amal itu punya kimahnya tersendiri. Motivasi kita apa? Motivasi kita harus lurus motivasi kita. Apapun amal kita, motivasi kita yang tertinggi adalah kimah ruhiyah, apa?
kuah ruhiyah dulu. Bahwa saya tuh menjalin silaturahim ini karena ini perintah Allah. Orang yang memutus tali silaturahim itu termasuk dosa. Maka saya nggak mau dosa. Ya, maka sambungkanlah hubungan kita dengan keluarga kita. Yang terputus itu berarti kan kuahnya kuah ruhiyah. Adapun nanti ada qimah madiyah yang didapatkan dari silaturahim itu hal lain. Gitu ya. Sama dengan sholat duha misalkan. Sholat duha itu kan niat kita untuk ibadah saja. Ini bagian daripada sunnah. Bahwa di dalam sholat duha itu ada qimah ruhiyahnya, juga ada qimah madiyahnya. Karena memang ada hadis lain yang menyatakan bahwa sholat duha itu menjadi bagian dari wasilah mendapatkan rezeki, itu beda hal lagi. Karena qimah itu tidak bisa kita rubah. Qimah itu sesuatu yang ada melekat pada amal. Yang bisa kita rubah atau dalam kendali kita adalah kuah tadi, motivasi. Nah, maka saran al-fakir adalah apapun amalnya, ya kuahnya itu harus ruhiyah. Itu lebih kuat, gitu. Dan ketika kita kimai kuahnya kuah ruhiyah, ya insya Allah tidak akan ada rasa kecewa. Tapi kalau kuahnya kuah madiyah misalkan, materi yang kita kejar ternyata tidak sesuai ekspektasi, ya sudah kita akan kecewa dan kita tidak akan dapat pahala. Kenapa? Karena niatnya kan beda. Innamal amalu bin niat. Itu bahwa segala sesuatu itu tergantung kepada niat kita. Niat kita apa? Kuah kita apa? Nah gitu akhirnya. Insya Allah mudah-mudahan ini bisa difahami. Ini sengaja saya muter-muter dulu biar paham dulu realitasnya. Wow, semua dipahami. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustaz atas penjelasan dari jawaban atas pertanyaan yang diberikan. Ini satu orang lagi, silakan jika ada pertanyaan, jangan langsung ketik kolom chat atau otomatis. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Syaf. Nah, sehat Pak Syaf. Alhamdulillah, sehat selalu Ustaz. Sehat untuk semua. Saya mau tanya Ustaz. Nah, fadhal. Tadi kan dibahas bagaimana kita menghindari atau menolong orang yang menjolimi dan terjolimi. Nah, artinya bagaimana, apakah ada doa khusus agar kita terhindar dari niat berbuat jolim atau terjolimi oleh orang-orang yang jolim? Itu ada tadi, minta pencerahannya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi doa yang bisa kita panjatkan itu yang sering Al-Fakir baca itu di awal, ya. Itu doanya gimana? Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla au azilla au uzalla au azlima au uzlama au ajala yujhala alayya. Itu bagus doa itu. Doa itu doa yang biasa dibaca oleh sahabat Umar bin Khattab ketika beliau keluar rumah. Gitu. Nah, jadi doa itu doa yang bagus. Ya Allahumma inni a'udzubika, ya Allah, aku berlindung kepadamu. Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla, dari orang yang menyesatkan atau kita yang disesatkan. Jadi kita berdoa berlindung kepada Allah untuk tidak menjadi orang yang menyesatkan atau orang yang disesatkan. Nah, gitu tuh. Ya Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla au azilla au uzalla, atau orang yang bisa menghilangkan potensi orang lain atau yang dihilangkan. Ya, kemudian Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla au azilla au uzalla au azlima, orang yang mendolimi atau didolimi. Jadi kita tidak ingin menjadi orang yang dolim, juga tidak mau jadi orang yang terdolimi. Kita berlindung kepada Allah agar tidak menjadi orang yang mendolimi, juga agar tidak menjadi orang yang terdolimi atau yang didolimi. Nah, gitu. Bagus doanya tuh. Ya, itu bagus dibaca. Biasanya sahabat Umar itu membaca doa ini ya ketika mau berangkat kemana-mana dengan menghadap ke langit, gitu ya, mengangkat tangannya, lalu baca doa itu tuh. Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla
au azilla au uzalla au azlima au uzlama au ajhala yujhala alayya. Yang terakhir bagus tuh ya. Ya, ya Allah, aku berikan kepadamu dari orang yang menjadi orang yang bodoh atau orang yang dibodohi. Itu maksudnya kan dibodohi itu bisa macam-macam tuh, yang ditipu lah misalkan. Nah itu doanya bagus. Nah cobalah ya nanti saya share lah ya doanya ya di grup ya. Bisa dipraktekkan, diamalkan sebelum kita berangkat kemana-mana dari rumah, insyaallah. Allah misal. Baik, terima kasih Ustaz atas Sama. pencerahannya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, terima kasih Pak Sani atas pertanyaannya Pak. Insyaallah ya, insyaallah juga nanti di-share saja saja untuk doa-doanya agar kita bisa mengamalkan bersama gitu ya. Insyaallah kita cukupkan untuk pertanyaan di kesempatan siang hari ini. Insya Allah dengan hadis pendek tapi ada dua macam ini penjelasannya lumayan panjang gitu ya. Intinya adalah kita harus berusaha sekuat tenaga gitu ya menjalankan silaturahim dan tidak bermudah-mudah memutuskan dari silaturahim, serta harus menolong saudara kita baik itu dia yang berbuat zalim maupun yang menzalimi. Allah alam bisawab. Terima kasih. Marilah kita tutup kajian pada sore hari ini dengan sama-sama membaca Alhamdulillahirabbil alamin dan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran Ustaz. Wa iyyakum. Afwan Bani.